Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Bapak dan Ibu dosen pengampu, serta pada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jaka Hidayat Yusuf. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Binus University Online Learning. Saya berasal dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 26026022895. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis partisipasi publik terhadap perubahan iklim pada abad ke-21. Ya, yang mana materi ini didapat dari penelitian dan wawancara kepada para responden yang telah kami lakukan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, kita memiliki 5 agenda utama, yakni yang pertama itu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hasil temuan di lapangan, yang keempat solusi yang ditawarkan, dan yang kelima refleksi pribadi. Dan akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang telah didapatkan pada penelitian ini. Yang pertama, latar belakang. Perubahan iklim merupakan ancaman utama bagi bumi, dipercepat oleh aktivitas manusia. Dampak seperti pencairan es, kenaikan suhu global, dan cuaca ekstrim semakin nyata. Kesadaran masyarakat dan partisipasi publik sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Studi menunjukkan bahwa partisipasi publik dapat meningkatkan efektivitas strategi mitigasi dan adaptasi. Selanjutnya, yakni rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut, ada 3. Yang pertama itu, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim. Yang kedua, apa bentuk-bentuk partisipasi publik yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim. Materi ketiga, hasil temuan di lapangan. Ada 4 temuan yang didapatkan dan masih banyak lagi, tapi ini adalah inti yang telah dirangkum. Yang pertama itu penyebab perubahan iklim, yakni adalah emisi gas rumah kaca, polusi industri dan transportasi, serta deforestasi atau penebangan hutan. Masyarakat mulai menyadari dampak perubahan iklim, tetapi masih kurang dalam tindakan nyata. Beberapa langkah positif, penggunaan tumbler, tas belanja yang ramah lingkungan, dan penghijauan. Maksudnya penggunaan tumbler itu adalah mengurangi penggunaan botol plastik yang satu kali pakai, lalu tas belanja ramah lingkungan yang berupa tas kain yang dapat digunakan berkali-kali, serta penghijauan. Lalu, partisipasi bervariasi di berbagai daerah dipengaruhi oleh akses informasi dan fasilitas. Yakni adalah perbedaan antara akses informasi, contohnya itu seperti di kota dan di desa. Yang mana di desa pasti lebih lama untuk mendapatkan akses informasi terkait apapun informasinya itu. Salah satunya adalah climate action atau dampak perubahan iklim ini. Ya, selanjutnya solusi yang ditawarkan. Kami menawarkan 6 solusi. Yang pertama, peningkatan edukasi dan kesadaran publik berupa kampanye lingkungan, seminar, dan sosialisasi di sekolah serta media sosial. Yang kedua, penguatan kebijakan dan regulasi. Regulasi ketat ter- terkait penggunaan emisi industri dan transportasi, serta insentif bagi praktik ramah lingkungan atau ada timbal balik yang diberikan pada praktik ramah lingkungan. Selanjutnya itu, yang ketiga, kolaborasi multi pihak, kerjasama antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat dalam program penghijauan serta pengelolaan limbah. Yang kelima, penerapan gaya hidup berkelanjutan, yakni berupa mengurangi penggunaan plastik, memilih transportasi umum, dan mendukung produk ramah lingkungan. Nah, salah satu contohnya tadi disebutkan di slide sebelumnya, dengan menggunakan tumbler dan penggunaan tas belanja yang ramah lingkungan, itu adalah salah satu contohnya. Dan yang keenam, monitoring dan evaluasi program lingkungan.
yakni berupa sistem pemantauan untuk mengukur efektivitas partisipasi publik. Dan yang terakhir, refleksi pribadi. Kesadaran masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui edukasi dan regulasi yang lebih ketat. Individu memiliki peran penting dalam perubahan iklim, mulai dari kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya hingga mendukung kebijakan ramah lingkungan. Partisipasi publik perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Saya semakin terdorong untuk lebih aktif dalam menjaga lingkungan dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan akan kita tutup dengan kesimpulan dasaran yang telah kami dapatkan. Yang pertama itu kesimpulan, perubahan iklim adalah tantangan global yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran publik masih bervariasi dan tindakan nyata dalam mitigasi serta adaptasi masih belum optimal. Studi ini menyoroti bahwa edukasi, regulasi, dan inovasi kebijakan lingkungan adalah kunci peningkatan partisipasi publik. Serta saran yang kami berikan kepada pemerintah, masyarakat, serta semua pihak yang terlibat adalah pemerintah harus memperkuat kebijakan lingkungan dan meningkatkan edukasi publik. Selanjutnya, masyarakat perlu lebih aktif dalam aksi nyata untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dan yang terakhir, kolaborasi antar berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.